Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Chelsea Monica Siite berhadapan dengan pecatur kuat asal China. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menemukan langkah brilian pada pertandingan kali ini? Nah, siapa yang akan menangkan pertandingan? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Chelsea Monica megang buah hitam, sementara pecatur kuat asal China megang buah putih. Pecatur kuat asal China megang buah putih dengan memainkan C4, kemudian Chelsea Monica memainkan kuda F6, putih kuda F3 dimainkan, Chelsea Monica C5, putih E3, Chelsea Monica E6 dimainkan, kemudian putih memainkan A3, Chelsea Monica gajah E7, putih mengajak pertukaran pion yaitu memainkan D4, Chelsea Monica cuek ya, tidak menerima pertukaran. Ini langkah yang kurang akurat. Menurut Stockfish, bukan menurut saya guys ya, tapi menurut Stockfish. Langkah terbaiknya yaitu menerima pertukaran pion. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Chelsea Monica lebih memilih memainkan D6, kemudian putih kuda C3 dimainkan, Chelsea Monica langsung rokade, putih gajah D3 dimainkan, Chelsea Monica B6 dimainkan, putih langsung rokade. Ini tidak akurat menurut Stockfish. Stockfish lebih memilih ya memainkan pion ke D5. Idenya apa? Idenya melakukan inisiasi serangan dari pusat ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih lebih memilih rokade, kemudian Chelsea melanjutkan dengan gajah B7, putih D5 dimainkan untuk melakukan pertukaran pion, kemudian Chelsea menemukan langkah terbaiknya yaitu E kali D5 dimainkan, kemudian putih C kali D5, makan-makan, Chelsea Monica kuda B D7 dimainkan. Ini dianggap langkah kesalahan. Kenapa ini dianggap langkah kesalahan? Apa alasannya? Apa langkah terbaiknya di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu ya ini, memainkan kuda ke D5. Idenya apa? Idenya untuk menguasai petak pusat ya. Ini outpost yang sangat bagus sekali ya yang ada di petak D5. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Chelsea Monica memainkan kuda B D7, dibalas dengan E4 oleh putih. Kemudian Chelsea Monica kuda E5 mengajak pertukaran kuda. Kemudian putih menerima kuda kali E5 dimainkan. Chelsea Monica D kali E5. Putih F4 dimainkan. Chelsea Monica gajah D6. Kemudian putih melanjutkan dengan F5. Chelsea Monica A6 dimainkan. Di sini ada perubahan evaluasi bar sedikit. Ya, putih dinyatakan lebih unggul tipis. Kemudian putih memainkan A4, ini dianggap langkah tidak akurat. Apa langkah terbaiknya? Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu ya ini pion ke G4 dimainkan. Walaupun ini terlihat menyeramkan karena membuka pertahanan raja, tapi karena permainan sudah mulai mengarah-arah ke endgame, ya is oke lah, nggak jadi masalah ya. Oke, kita kembali kepada partai aslinya. Pada partai aslinya, nah, putih lebih memainkan A4, Chelsea Monica menjawab dengan benteng C8. Ini juga tidak akurat menurut Stockfish. Langkah terbaiknya yaitu mendorong pion. Ya, pion yang ada di C4. Kita kembali ke partai aslinya. Kemudian ya pada partai aslinya Chelsea Monica memainkan benteng C8, putih gajah C4 dimainkan, kemudian Chelsea Monica kuda E8, putih menteri D3 dimainkan, Chelsea Monica benteng A8 dimainkan, putih menteri G3 dimainkan, mencoba melakukan serangan dari sayap raja. Kemudian Chelsea Monica mengetahui dan melakukan ya, langkah yang sangat bagus sekali ya. Ini manuver yang sangat bagus sekali ya. Kemudian ya, Chelsea memainkan gajah E7, ya putih menjawab dengan gajah E3, kemudian Chelsea Monica kuda D6 dimainkan. Nah, pada langkah selanjutnya
Putih menemukan langkah yang sangat brilian di posisi seperti ini. Wow, apa langkah brilian di posisi seperti ini? Kalau Anda megang putih, apa langkah brilian Anda? Di sini ada langkah brilian, guys, menurut Stockfish. Paus Bida Ummi, temukan langkah brilian putih. Yap, selamat bagi yang menemukan langkah brilian Gajah H6 dimainkan. Ini dinyatakan brilian karena apa? Karena langsung mengancam skakmat. Siapa yang menemukan Gajah H6? Anda sangat luar biasa, Anda sangat jenius dalam bermain catur. Kemudian Chelsea melanjutkan dengan Gajah F6, terpaksa kan, nggak mungkin lah ya, karena ini sangat berbahaya sekali, guys, ya. Gajah F6 dimainkan, kemudian putih, ya ini langkah kesalahan ya, memaksa ya. Gajah kali ke-7 dimainkan, maksa ya ini ya. Apa langkah terbaiknya di sini? Langkah terbaik putih itu ya menarik gajah ya. Gajah dimainkan ke E2 ya. Itu menurut Stockfish ya, guys, ya, bukan menurut saya. Ya, idenya itu untuk memperkuat serangan di sayap raja. Ya kemungkinan ide putih itu kalau misalnya Chelsea Monica melakukan langkah random misalnya, ya bisa dengan melakukan seperti ini gitu ya, yang melakukan serangan yang sangat brutal. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, ya putih memainkan gajah kali ke-7, kemudian Chelsea Monica menemukan langkah terbaiknya, yaitu gajah H4 dimainkan. Boom! Ini langkah yang sangat luar biasa. Gajah H4 dimainkan. Kemudian putih memainkan menteri G4. Chelsea Monica menghajar dengan H5. Ini langkah terbaik. Kemudian putih menerima pengorbanan pion, yaitu dengan menteri kali H5. Chelsea Monica sikat gajah, ya langsung disikat dong ya. Raja kali ke-7 dimainkan. Kemudian pada langkah selanjutnya putih melakukan langkah yang sangat blunder, saudara. Ini langkah yang sangat blunder. Kenapa ini blunder? Apa langkah terbaik putih di sini? Harusnya putih itu ya mendorong pion, saudara-saudara. Saudara-saudara. Harusnya seperti itu. Ini langkah terbaik daripada putih. Tapi entah kenapa putih melakukan langkah blunder, saudara-saudara. Ya, bagaimana cara Chelsea Monica menghukum putih di sini? Apa langkah terbaiknya? Ya, selamat bagi yang menemukan benteng H8. Boom! Ini langkah yang sangat luar biasa. Tidak hanya menyerang menteri, tapi juga membekingi gajah, saudara-saudara. Kemudian putih memainkan menteri G4, saudara-saudara. Ya, skak, menteri G4 skak. Kemudian Chelsea Monica dengan ya menutup dengan menteri G5. Putih memainkan F6 skak. Ini langkah yang lumayan bagus. Kemudian Chelsea Monica memainkan menteri H6. Jadi kalau kita perhatikan di sini evaluation bar-nya sudah berpihak pada Chelsea Monica Sihite, saudara-saudara. Kemudian putih memainkan menteri D7. Chelsea Monica benteng A8. Ini dianggap langkah kesalahan ya menurut Stockfish ya. Kita ulang ya. Langkah terbaiknya menurut Stockfish ya ini ya, ya dengan ya memainkan langkah menteri
ke G5. Ini dianggap langkah terbaik saudara-saudara. Ini langkah terbaik ya menurut Stockfish, saudara-saudara. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya, Putih lebih memainkan Menteri D7, Chelsea menjawab dengan Benteng A8, kemudian Putih melipir-melipir dengan memainkan Menteri C7, Chelsea Monica kuda kali C4 dimainkan. Ya, kemudian Putih mencoba peruntungan dengan memainkan Menteri kali B7, Chelsea Benteng HG8 dimainkan, mengancam skakmat saudara-saudara. Ini ada ancaman skakmat saudara-saudara. Kemudian terpaksa dong ya kan G3 dimainkan oleh Putih, kemudian Hitam memainkan Menteri G4, Putih Raja F2 dimainkan, kemudian Hitam memainkan kuda D2, Putih Benteng D3 dimainkan, kemudian kuda kali E4 skak dimainkan, ya, kemudian kuda kali E4 ya sikat ya sama Putih, Chelsea Monica Menteri kali E4 dimainkan, disikat, Putih Benteng AD1 ini langkah kesalahan. Langkah terbaiknya yaitu Benteng dimainkan ke E3, lumayan lah, walaupun di sini Hitam sudah kehilangan 1 perwira ya. Ini berat saudara, ya, 1 perwira coy. Kemudian ya kita kembali ke partai aslinya, Putih memainkan Benteng AD1, Chelsea Monica Menteri F5 skak, Putih menutup dengan memainkan Benteng F3, ini diangkat kesalahan, ya langkah terbaiknya memainkan Raja ke G1. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Putih memainkan Benteng F3, kemudian Chelsea Monica Menteri C2 skak, Putih Raja E1 dianggap langkah kesalahan menurut Stockfish, kemudian Chelsea Monica memainkan Menteri E4 skak, Putih Raja F2, Chelsea Monica juga melakukan langkah yang kurang akurat yaitu Gajah G5, langkah terbaiknya menurut Stockfish skak ya. Harusnya skak saudara-saudara. Kita kembali ke partai aslinya. Gajah G2, kemudian Putih memainkan Menteri kali F7. Ya, dimainkan. Kemudian Hitam atau Chelsea Monica Menteri G6, Putih Menteri E6 dimainkan, Chelsea Monica E4 dimainkan, kemudian ya pada langkah selanjutnya ya, Putih melakukan langkah kesalahan. Ini langkah kesalahan guys, terlalu buru-buru ya. Langkah terbaiknya menyerang gajah dulu ya, karena gajahnya ya kejepit ini mah gajah Chelsea Monica ya, makanya Stockfish menyarankan yaitu pion ya ya memainkan pion tadi ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya Putih lebih memilih mainkan F7, terlalu buru-buru, Chelsea Monica langsung stop dengan memainkan Benteng G F8, Putih Menteri H3 skak, ini juga kesalahan. Kemudian ditutup dengan memainkan Menteri H5 oleh Chelsea, Putih kembali skak, Menteri E6 skak, kemudian Chelsea memainkan Raja ke G7, Putih Menteri E5 dimainkan, Chelsea kembali ke Raja ke H7, kemudian Putih memainkan Menteri kali E4 skak. Jadi Putih ini memanfaatkan skak ya, walaupun evolusi barnya sudah sangat berpihak pada Chelsea Monica. Namun Chelsea Monica pada langkah selanjutnya menemukan langkah terbaiknya yaitu Menteri G6. Kemudian Putih Benteng F5 ini tidak akurat, langkah terbaiknya double ya, atau menggunakan teknik baterai gitu ya.
yaitu dengan memainkan benteng ke E1. Kita kembali ke partai aslinya, pada partai aslinya putih memainkan benteng F5. Kemudian pada langkah selanjutnya, Chelsea Monica menemukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali, saudara-saudara. Apa itu? Pause video ini, temukan langkah terbaik Chelsea Monica. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda sangat jenius dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik Chelsea Monica. Oke, saudara-saudara, selamat bagi yang menemukan benteng D7. Boom! Ini langkah yang sangat-sangat brilian sekali, saudara-saudara. Benteng D7. Wow, gila, gila, gila. Benteng D7 gila, luar biasa. Ya, luar biasa. Gila, ini langkah yang sangat spektakuler. Ya kan? Karena tujuannya itu untuk mencaplok pion. Ya, karena pion putih ini sudah kejepit, guys. Ya. Kemudian bagaimana cara putih menyelamatkan pion yang ada di F7? Ya, putih masih mencoba dengan memainkan benteng E1, kemudian Chelsea Monica langsung sikat sesuai dengan rencana, yaitu benteng D kali F7 dimainkan, kemudian putih ya makan dong ya, udah kepalang ya kan, benteng kali F7 skak, kemudian disikat kembali benteng kali F7 skak, putih raja G2, kemudian hitam sikat menteri, ya sikat dong ya kan, menteri kali E4 skak, kemudian putih memainkan benteng kali E4. Ya, jadi di sini Chelsea Monica unggul 1 perwira, guys. Kemudian Chelsea Monica memainkan gajah F6, ini bukan langkah terbaik, langkah terbaiknya yaitu mengancam pion, yaitu benteng dimainkan ke D7 harusnya. Ya, kita kembali ke partai aslinya, saudara-saudara. Kemudian hitam memainkan gajah F6, putih benteng E6 dimainkan. Ya, ini langkah yang sangat bagus ya. Kemudian Chelsea Monica gajah kali B2, ini kesalahan, langkah terbaiknya yaitu mendorong pion ya, mengajak pertukaran pion. Ini cukup bagus lah langkahnya ya. Menciptakan pion bebas ya. Tadinya seperti itu menurut Stockfish. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea Monica gajah kali B2 dimainkan, kemudian putih benteng kali B6 dimainkan, kemudian Chelsea Monica gajah D4 dimainkan, dan putih memainkan benteng kali A6. Kemudian Chelsea Monica C4 dimainkan, putih benteng C1 untuk menghalau pion Chelsea Monica. Chelsea Monica terus ya C3 dimainkan. Ya harus dong biar nggak disikat ya kan, biar ada pertolongan dari gajah. Kemudian putih memainkan D6, Chelsea Monica mengaktifkan raja, raja G7, putih A5 dimainkan, kemudian ya Chelsea memainkan benteng F2. Ini langkah yang kurang akurat. Menurut Stockfish langkah akuratnya itu langsung saja ya menghalau pion putih ya. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea memainkan benteng F2. Kemudian diongkosi ya, malah ngongkosi ya, menggerakkan raja putih ya. Jadi Chelsea Monica secara tidak langsung ngongkosi gitu ya, ngasih ongkos gitu. Kemudian ya Chelsea Monica nggak terburu-buru ya di sini ya, yaitu dengan memainkan ada langkah yang salah di sini. Terburu-buru saudara-saudara, yaitu dengan memainkan C2. Kemudian ya, kemudian Chelsea
putih memainkan D7, Chelsea langsung ini dong ya, langsung memainkan F6 untuk menghalau pion, dan putih melakukan langkah yang sangat blunder sekali, saudara-saudara. Blunder, saudara-saudara, yaitu benteng kali F6, kemudian disikat dong ya. Disikat benteng kali F6, langsung jadi, yaitu ya D8, langsung menteri ya, putih. Kemudian hitam juga dapat menteri lagi dong ya. Aktif kembali ya. Hitam C1 menteri, kemudian putih memainkan menteri D7 ditutup dengan benteng F7, ya, putih menteri G4 skak, ya, kemudian Chelsea memainkan raja ke F8, putih menteri B4 skak, skak terus ya. Kemudian Chelsea raja G8 dimainkan, putih menteri G4 skak, ya, putih ini mengajak remis ya. Chelsea nggak mau ya, memaksa ya dengan memainkan raja H8, kemudian putih menteri D4 skak, hitam benteng G7, kemudian putih menteri D8 skak, Chelsea memainkan raja H7, putih menteri D3 skak, Chelsea raja G8, kemudian putih menteri D8, ya, kita percepat ya, guys ya. Cepet. Ya, kita percepat. Nah, di posisi seperti ini, putih menyerah guys, ya kan? Menyerah dong, ya kan? Ini udah unggul banget bagi Chelsea Monica. Oke guys ya, sekian video ini ya. Siapa yang mendapatkan langkah brilian tulis di kolom komentar ya. Saya warga pecinta catur, salam satu hobi, salam satu papan. Bye-bye.